Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap adik-adik semuanya? Udah. Harus semangat ya. Dimana kita belajarnya, energi itu adalah menular ya, saling terhubung. Kalau kita menyiapkan energi, itu kita bakalan semangatnya menular. Pernah lihat nggak kalau misalnya kita tuh duduk dengan satu orang, terus di sebelahnya itu mengantuk dan apa bahasa bahasa Indonesia itu? Kalau hua itu apa? Kalau gitu kayak gitu. Ya, menguap ya, menguap itu sebelahnya itu akan mengikuti. Nah, sepertilah itu energi ya yang bakalan menular. Kalau misalnya kita semangat menerima pelajaran, pasti orang lain juga akan semangat. Udah siap kira-kiranya adik-adik menerima pelajaran dari Ibu? Siap. Oke ya, kita di sini akan bahas tentang SKI ya, mapel SKI, yaitu strategi Mekah, substansi dan strategi Rasulullah dalam periode Mekah. Apa saja? Ada 3. Yang pertama yaitu diangkatnya Nabi Muhammad atau Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. Yang kedua, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga yaitu dakwah secara terang-terangan. Ingat adik-adik? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama yaitu Diangkatnya Nabi dan Rasul. ya, kedua dakwah secara, sembunyi-sembunyi. yang ketiga dakwah secara terang-terangan. Nah, kita lanjut untuk Rasulullah menerima wahyu pertama itu pada saat beliau itu berdiam diri atau namanya apa ya, berhalwat ya, menyendiri di Gua Hiro. Gua Hiro itu terletak di Jabal Nur ya, yaitu yang berada di kota Mekah ya. Pada saat itu pertama bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan, Rasulullah menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Coba ingat adik-adik, apa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Betul sekali, tepat sekali adik-adikku ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan Ibu dengan baik. Nah, kita akan lanjut ya. Datanglah malaikat Jibril pada waktu itu. Tek 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 ya kan. Begitu datang malaikat Jibril, Rasulullah itu sangat gemetar. Sangat gemetar, badannya itu gemetar, sangat ketakutan. Pada saat Rasulullah menerima wahyu yang pertama itu, beliau itu keringat keluar, keringat dingin keluar. Ya, sangat ketakutan menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, dimulai dari ini suaraku habis ya, mohon maaf. Pada saat membaca ayat paling pertama, Iqra gitu, Iqra aja, Rasul itu begitu berat mengatakannya sampai gemetar. Dia bisa bicara kepada Jibril. Ya Jibril, saya sangat takut Jibril, saya gemetar dan tidak bisa mengucapkannya. Sampai pada saat itu Jibril menyampaikan wahyu dari Allah itu sampai bilang, ya Rasul, dengarkan saya. Iqra, bacalah. Nah, pada saat itu dengan terbata-bata Rasulullah itu mengikuti malaikat Jibril dengan membaca Iqra, bacalah. Nah, setelah sampai di wahyu yang pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril, Rasulullah itu badannya itu masih gemetar ya. Setelah itu dia cerita kepada istrinya yang bernama Siti Khadijah. Ya Khadijah, saya itu tidak kuat dan saya seperti merasa sakit saat menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Akhirnya Khadijah menyarankan Nabi Muhammad untuk pergi ke temannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu adalah seseorang dari bangsa Nasrani ya, yang pinter berbahasa Ibrani. Coba siapa barusan, Dek? Waraqah bin Naufal ya. Itu adalah seseorang yang disarankan oleh istri Rasulullah, yaitu Siti Khadijah, untuk menenangkan Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah Rasulullah pada saat itu diangkat menjadi nabi ya.
Yang pertama, pada masa Muhammad diangkat menjadi nabi. Yang pertama yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Muhammad mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Yang kedua, pada saat ketakutan, istri Rasulullah itu membawa temannya yang bernama Waraqah bin Naufal untuk menenangkan Nabi. Dan yang ketiga, turunnya wahyu pertama itu menandakan Nabi sudah diangkat menjadi Muhammad diangkat menjadi nabi. Nah, untuk yang kedua yaitu Muhammad menerima risalah atau menyampaikan risalah ilahi, Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, disitulah Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Jadi periode Mekah itu yang pertama yaitu Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Yang kedua, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga yaitu dakwah secara terang-terangan. Ingat-ingat adik-adik, apa yang pertama? Strategi dan substansi Rasulullah pada periode Mekah. Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Iya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Iya. Dakwah secara terang-terangan. Bagaimana saat Rasulullah menerima wahyu yang pertama? Kondisinya seperti apa? Badannya itu seperti apa? Gemetar. Dan ketakutan. Siapa yang menyampaikan wahyu dari Allah? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Nah, kiranya itu untuk tugas pembelajaran mikro hari ini, Pak, karena sarananya kurang, yaitu whiteboardnya nggak ada, sementara pakai yang ada dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Kepada murid saya Rima Faira, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.